mendengarkan pemohon dan termohon. Kalau salah satu pihak tidak puas, maka dia bisa ke banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang menjadi lucunya lagi, ketika ada banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara, proses yang berlangsung di Bawaslu ini diulang sama persis di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu kemudian apa pemaknaan proses itu harus masuk ke Bawaslu? Kenapa tidak langsung saja ke PT TUN? Kalau prosesnya harus diulang betul-betul dari nol kembali. Nah, jadi dari sisi kewenangan kelembagaan memang masih tumpang tindih. Jadi sudah regulasinya begitu, eksistensi lembaganya juga diganggu dengan tidak hanya tumpang tindihnya kewenangan, tapi juga kadang-kadang perebutan kewenangan antara sesama institusi ini. Tadi kita sudah analisis DKPP dengan KPU misalnya. Ketika DKPP memerintahkan verifikasi ulang partai politik calon peserta pemilu 2014. Itu dari sisi kewenangan. Dari sisi kelembagaan performa ya, kinerja. Harus kita akui bahwa ada misalnya khusus untuk tindak pidana, ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan. Nah, dari sisi kinerja saya belum mendapatkan informasi terakhir soal berapa banyak laporan yang diterima oleh Bawaslu, berapa banyak yang diteruskan ke pihak yang berwenang, institusi yang berwenang, dan berapa yang kemudian sampai ke tahap kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Datanya belum kita peroleh ya sampai hari ini. Nah, dari sisi kinerja kelembagaan, kami ingin menyoroti soal Bawaslu. Pengawas pemilu menurut undang-undang sekurang-kurangnya memiliki 3 kewenangan utama. Mengawasi seluruh tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran pemilu dan menyelesaikannya, kemudian menerima dan menyelesaikan sengketa tahapan pemilu. Ini kewenangan yang mungkin di dunia hanya satu lembaga seperti Bawaslu yang memiliki kewenangan sebanyak ini. Mengawasi seluruh tahapan, menyelesaikan sengketa, menangani pelanggaran hukum pemilu. Akhirnya apa? Akhirnya karena terlalu banyak, too much begitu ya, di pengawasan kemudian menjadi tidak maksimal, di penyelesaian sengketa juga menyisakan permasalahan, lalu di penanganan pelanggaran dan penegakan hukum juga menyisakan ketidakpuasan. Nah, dari sisi kinerja misalnya publik beramai-ramai melapor kepada Bawaslu. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana respon Bawaslu? Apa tindak lanjut Bawaslu? Bisakah kemudian antusiasme publik itu direspon oleh keterbukaan kinerja dan status penanganan oleh Bawaslu? Bisa jadi kemudian ketika kita tidak tahu ya laporan kita berapa yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, berapa yang tidak. Kami tidak mendapatkan informasi tersebut. Ketiadaan informasi ini bisa diakibatkan oleh memang manajemen yang tidak maksimal, atau juga karena memang dia itu too much gitu ya, kewenangannya terlalu banyak. Nah, pertanyaannya kemudian muncul adalah apakah kita memerlukan rekonstruksi eksistensi kelembagaan ini sehingga dia lebih fokus dan kemudian tidak mengerjakan terlalu banyak hal, alih-alih mengerjakan banyak hal akhirnya menjadi tidak fokus dan keluarannya pun tidak maksimal. Ini menjadi pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Tapi ini evaluasi kami dari pemantauan kami terhadap penegakan hukum pemilu di 4 provinsi, di DKI Jakarta, di Aceh, di Makassar, dan di Jawa Timur. Itu tadi soal kinerja kelembagaan. Nah, bicara lagi soal misalnya relasi Bawaslu dengan penegak hukum. Ada instrumen yang dibentuk namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu, yang bibitnya dimulai dari pemilu 2014 ketika polisi, jaksa, dan elemen sipil di dalam Panwas Pemilu dia berada di dalam satu rumah, yaitu Panwas Pemilu. Karena waktu itu anggota Panwasnya mewakili 5 unsur: media, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, polisi, jaksa.
sehingga diperlukanlah sentra gakumdu untuk menyelaraskan. Tapi sentra gakumdu yang ada sekarang ternyata alih-alih menjadi tempat menyelaraskan, justru menjadi ruang untuk memotong penanganan kasus, untuk tidak meneruskan suatu kasus ke tahap berikutnya. Jadi selalu kami ulang kalau di Perludem, bukannya jadi memorandum of understanding, tapi malah menjadi forum misunderstanding. Pengawasnya ngotot itu persoalan pidana, tapi polisinya mengatakan itu tidak. Tapi ketika polisi mengatakan tidak, panwasnya pun ngotot, kan tidak akan bisa diproses lebih lanjut gitu. Nah, perbedaan pemahaman ini dan penafsiran menjadi masalah yang berurat berakar di dalam penegakan hukum pemilu kita, tidak hanya pada pemilu 2014, tapi jauh-jauh hari sejak bahkan pemilu 2009 ini sudah menjadi hal yang kita hadapi. Saya kira terakhir kami ingin merespon tentang partisipasi masyarakat. Dari pemilu ke pemilu, komponen masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil semakin mampu menghadirkan eksistensi di dalam berkontribusi dalam penegakan hukum pemilu. Nah, hanya saja ketika partisipasi ini menguat, pertama ada tantangan soal perlindungan terhadap keamanan dan juga keselamatan pelapor. Ini yang kami hadapi di daerah ya, baik di Aceh, di Makassar maupun di Jawa Timur. Dan yang terakhir kita dengar kasus di Jawa Tengah. Pelapor dari jaringan ICW melaporkan salah satu politisi, prosedurnya benar, melapor ke penegak hukum melalui Bawaslu, tapi malah dilaporkan balik dengan kasus pencemaran nama baik. Di mana di sini perlindungan terhadap masyarakat? Ketika masyarakat dituntut untuk berkontribusi terlibat di dalam proses pemilu, tapi satu sisi instrumen hukum yang ada tidak bisa memberi ruang proteksi dan juga perlindungan kepada aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi. Ini menjadi PR besar di dalam penegakan hukum pemilu kita. Saya kira evaluasi soal Bawaslu, rekonstruksi dan retransformasi Bawaslu menjadi lembaga yang lebih kuat, lebih fokus, dan lebih kita bisa rasakan eksistensinya akan bisa diurai lebih banyak oleh Pak Refli. Sementara catatan untuk pengadilan, peradilan, kami di Perludem berhasil mengumpulkan 200 lebih putusan pidana pemilu dari penegakan hukum pemilu 2014 Pak, dan sekarang sudah bisa di-download bagi Bapak Ibu yang sedang melakukan riset melalui portal www.rumahpemilu.org. Semua sudah kami kompilasi menjadi satu, jadi tidak perlu datang ke situs pengadilan satu persatu lagi. Hanya saja sedikit dari temuan kami adalah ternyata perbedaan penafsiran itu tidak hanya ditemui antara Bawaslu, polisi, dan jaksa, tapi juga ketika memutus perkara yang sama Pak. Misalnya dari satu karakter kasus politik uang saja, dengan karakter yang hampir sama, fakta-fakta persidangan yang hampir sama, di satu daerah itu bisa dinyatakan terbukti, tapi di daerah lain itu ternyata dinyatakan tidak terbukti. Hasil lengkapnya bisa kawan-kawan lihat di sini. Kalau fotokopiannya kurang lengkap, kurang jelas, nanti bisa dimintakan soft copy-nya kepada Pak Dwi. Terakhir, rekomendasi dari Perludem, kami merekomendasikan mendesak menjelang pemilu serentak 2019, sudah saatnya kita memiliki kodifikasi undang-undang pemilu yang menyelaraskan dan menyinkronkan seluruh pengaturan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tidak tercerai-berai dan tidak terpisah lagi di dalam berbagai perundang-undangan. Jadi bagaimana secara prinsip dan pokok seluruh pengaturan pemilu itu disatukan sehingga kita bisa melihat keselarasan, konsistensi dan juga keteraturan pengaturan. Kodifikasi ini harus dibuat jauh-jauh hari, jangan injury time, karena kita belajar banyak. Kalau undang-undang dibuat injury time, kejadian seperti di Undang-Undang 8 2012 ada yang salah rujuk dan juga ada yang harusnya ada sanksi malah tidak diberikan sanksi.
Nah, yang kedua adalah retransformasi dan restrukturisasi Bawaslu menjadi institusi yang lebih fokus, lebih kuat lagi. Saya sisakan untuk Pak Refli nanti. Dan yang terakhir, pendidikan politik kepada masyarakat itu tidak boleh berhenti, harus terus dilakukan sehingga masyarakat lebih bisa berpartisipasi lagi. Baik, terima kasih Mbak Titi. Saya mencatat ada beberapa hal sebenarnya terkait dengan aktivitas masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum pemilu yang lalu, bahwa ada persoalan kerangka hukum dan regulasi yang kita akui itu masih sangat bermasalah dan harus segera diperbaiki ke depannya. Yang kedua, institusi lembaga penegakan hukum pemilu yang masih belum tertata dengan baik, desain dan pembagian tugas yang belum rapi, sehingga itu berpengaruh langsung terhadap proses penanganan hukum pemilu. Yang ketiga, problem sistem penanganan pelanggaran seperti yang disampaikan tadi, ketika si pelapor berubah menjadi saksi ketika laporan pidana itu sampai di kepolisian. Nah, ini apa argumentasinya belum jelas juga. Kemudian soal persoalan desain kewenangan dari pengawas pemilu yang melaksanakan tugas besar sekaligus pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Berikutnya kita ke Pak Salman Lutan. Mungkin kita minta disampaikan Pak, apa sih sebenarnya, apa catatan Mahkamah Agung terkait dengan proses penegakan hukum pidana pemilu tahun 2014 yang lalu. Kemudian yang kedua, untuk proses yang akan bergulir ke depannya, bagaimana persiapan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan dalam tanda petik kembali perselisihan hasil pemilu kada yang akan dilaksanakan di tahun depan. Apa persiapan khususnya atau bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap fenomena ini? Silakan Pak Salman, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau kita ikuti perkembangan pemilu setelah reformasi sampai pemilu 2014 ini, sebenarnya kita sebagai bangsa sedang bereksperimen mencari satu model pemilu yang cocok untuk bangsa ini. Nah, menurut saya ini kajian Pak Refli tentang ini mengenai sistem pemilu yang bagaimana yang tepat untuk kita. Kalau sistem distrik mungkin problematika mungkin tidak akan sebanyak sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini, karena aktornya sangat banyak. Sementara sahwat kekuasaan itu hampir sama besarnya, sehingga masing-masing orang ingin mencari kemenangan apapun caranya. Jadi persoalan pemilu lebih kompleks itu karena memang sistem pemilunya menurut saya sangat kompleks dan aktornya sangat banyak, sehingga pelaksanaan pemilu itu juga menimbulkan banyak masalah. Kalau kita bicara penegakan hukum pemilu, tadi sudah dijelaskan bahwa aturan main regulasi tentang pemilu ini masih tumpang tindih. Ini merupakan pola pembuatan undang-undang yang selalu berjalan dengan mekanisme sektoral. Ketika berbicara tentang misalnya pembaruan KUHP, seharusnya dalamnya juga sekaligus bicara tentang pemasyarakatan. Jadi tidak terputus dia. Bicara sekaligus juga tentang undang-undang terkait dengan peradilan umum, undang-undang pembebasan kehakiman. Nah, kita seringnya berpikir parsial begitu, sehingga
antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain itu tidak sinkron. Kalau di dalam KUHP aja misalnya undang-undang pidana khusus itu berkembang secara liar tanpa mengacu kepada aturan-aturan umum yang ada di dalam KUHP. Jadi menurut saya kalau kita bicara penegakan hukum pemilu, maka memang yang pertama itu yang harus kita rekonstruksi kembali itu adalah regulasi undang-undang pemilunya. Dalam kerangka harus berpikir secara sistemik begitu. Jadi berpikir secara sistemik. Jadi semua undang-undang terkait dengan pemilu ini dibahas dalam satu paket. Ya, dibahas dalam satu paket dengan melihat institusi-institusi apa saja yang diperlukan dalam konteks pemilu di Indonesia. Kita bereksperimen, di tempat lain hanya ada lembaga penyelenggara pemilu. Di sini kita mencoba memunculkan DKPP yang ternyata dalam praktek ada yang menilai bahwa DKPP ini sebagai satu langkah maju, tapi dalam prakteknya juga ada gesekan-gesekan juga dengan Bawaslu. Apakah keberadaan DKPP itu harusnya sebagai lembaga yang permanen? Karena dia etik kan? Apakah tidak bersifat ad hoc ketika muncul masalah baru dibentuk DKPP-nya? Jadi tidak permanen seperti itu. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum, maka sisi penegakan hukum itu ada dua. Sisi yang pertama, sisi upaya untuk mendorong masyarakat dalam undang-undang pemilu ini, dalam konteks penyelenggaraan pemilu tentu mendorong masyarakat, terutama para penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk menaati aturan-aturan yang ada. Jadi lebih pada pendekatan yang preventif, sosialisasi saya kira mungkin ke DPR mungkin perlu, dan juga yang lain-lain untuk memasyarakatkan model atau aturan main mengenai pemilu itu. Kemudian dari segi preventif ini ingin mendorong terciptanya satu tertib sosial. Jadi diharapkan dengan adanya sosialisasi dan pengajaran pendidikan partisipasi pemilu, diharapkan penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan baik. Selain aspek preventif itu ada aspek represifnya, yang ini menjadi biasanya kewenangan institusi penegakan hukum untuk memperbaiki kembali atau memulihkan tertib hukum yang rusak, tertib hukum yang terganggu karena adanya pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, bersifat pidana, maupun pelanggaran tata usaha negaranya, ataupun juga mungkin terkait dengan sengketa penghitungan suara pemilu. Jadi itu lebih pada representasitasnya. Satu fenomena mungkin yang perlu dipertimbangkan juga sebagai institusi media. Selama ini media sebelum pemilu 2014 ini, media tidak pernah berempati kepada calon presiden sedemikian besar. Jadi saya kira
di samping pengaturan institusi penyelenggara pemilu itu tadi dan institusi pendekatnya, pengaturan ini ke depan menurut saya media memang perlu pengaturan juga. Apakah akan diatur di dalam undang-undang pemilunya atau memperbaiki undang-undang persnya. Sebab saya khawatir kalau media terus seperti ini ke depan, saya kira mungkin tidak jauh beda kalau sedang asik-asiknya itu menjadi agitasi gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, perpecahan di masyarakat itu akan semakin tajam dan itu bisa mengganggu masalah kesatuan bangsa. Jadi seharusnya tidak boleh media menjadi alat politik, tapi harus kembali kepada hitahnya objektivitas di dalam menginformasikan berita-berita pemilu kepada masyarakat. Jadi saya kira kemarin itu media itu tidak lagi mendidik masyarakat sebagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, tetapi sudah menjadi apa kalau istilah provokator lah begitu. Termasuk media-media yang selama ini dianggap objektif dan diikuti banyak orang. Saya ada teman setelah pemilu itu karena beritanya itu selalu mengajarkan tendensius begitu, dia kemudian malah udah berhenti koran ini ganti koran yang lain. Itu menurut saya perlu juga pengaturan tentang media. Kalau kita lihat keberadaan undang-undang atau penegakan hukum pemilu ini, kalau kita gunakan kacamata Friedman itu akan selalu dilihat apakah tiga hal: masalah substansi, apakah substansi hukum pemilu kita sudah baik atau belum, apakah strukturnya sudah baik atau belum. Aspek struktur itu berkaitan relasi kekuasaan di antara organisasi-organisasi yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum pemilu itu. Nah, yang ketiga yang selalu dikatakan, apakah kultur kita sudah siap berdemokrasi dengan benar gitu. Nah, kalau dari aspek pertama kita lihat tadi sudah diuraikan, ada tumpang tindih kewenangan, ada gesekan-gesekan operasionalisasi kewenangan itu dalam praktek, maka menurut saya hal itu wajar saja terjadi karena memang pertama karena kita memang sedang bereksperimen, kita belum apa sebagai bangsa yang berdemokrasi baru 3 pemilu. Jadi menurut saya ini masih relatif baru lah, baru belajar lah kita berdemokrasi dalam arti sesuatu, belum punya budaya atau kultur demokrasi yang bisa diandalkan. Masyarakat kita sebagai masyarakat yang komunal itu sangat mudah dibangun persepsinya atau dihidupkan empatinya terhadap calon-calon atau penyelenggara pemilu itu. Misalnya tentang, jadi rasionalisasi bahwa pemilu itu adalah sesuatu hal yang alamiah saja belum terjadi di dalam konteks masyarakat kita. Pemilu kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu hal hidup mati. Padahal
nggak ada untungnya buat masyarakat secara langsung begitu. Sehingga menurut saya pendidikan politiknya mungkin belum, di samping kita belum baru belajar berdemokrasi begitu. Dalam konteks pembelajaran politik ini juga menurut saya tidak terlalu baik juga. Nah, kalau kita lihat problem utamanya sebenarnya penegakan hukum pemilu ini bukan pada aturannya, tetapi lebih banyak pada kulturnya, sumber daya manusianya. Jadi kalau ada kasus yang dilaporkan ke polisi kemudian tidak bisa ditindaklanjuti, itu sebenarnya bukan lagi persoalan aturan hukumnya yang tidak jelas, tapi adalah persoalan bahwa relasi politik itu kadang-kadang juga menjadi faktor penghambat untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang yang dinyatakan melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu misalnya. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas sumber daya manusia pelaksanaan pemilu ini, dalam pemilu yang kemarin itu sebagai contoh untuk lingkungan Mahkamah Agung, hakim itu hanya dipersiapkan memang melakukan training tertentu yang terkait dengan tindak pidana pemilu itu, sehingga pemahaman itu relatif baru juga, karena dia adalah hakim untuk menyelesaikan perkara pelanggaran tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang lain. Nah, mengenai kualitas penegak hukum itulah menurut saya problem utama penegakan hukum pemilu. Ya, bukan hanya hukum pemilu, saya kira semua aspek penegakan hukum yang ada di negeri ini, persoalan utamanya adalah persoalan sumber daya manusia. Kalau yang paling penting untuk menegakkan hukum itu, kalau menurut saya bukan pengetahuan hukumnya, yang paling penting, tapi adalah akhlaknya, mentalitas dia sebagai seorang penegak hukum untuk mempunyai komitmen, mempunyai ideologi, menegakkan hukum berdasarkan kebenaran. Jadi yang lebih menentukan keberhasilan penegakan hukum itu adalah komitmen penegak hukum itu untuk menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh. Pengalaman saya sebagai hakim menemukan beberapa kasus yang tidak terkait undang-undang pemilu, tapi terkait dengan undang-undang narkotika. Banyak kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika, khususnya sebagai penyalahguna, itu direkayasa. Jadi orang yang tidak pernah terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika direkayasa supaya dijebak menjadi penyalahguna narkotika. Dan ketika ada narkotika di tangannya, dia langsung ditangkap. Mungkin kalau saya ada 20-an kasus yang saya bebaskan karena ada latar belakang seperti itu. Jadi problem penegakan hukum itu di tempat kita bukan problem pengetahuan hukum hakimnya, polisinya, atau jaksanya yang kurang begitu, tapi komitmen untuk menegakkan hukum dengan benar dan adil.
Jadi kalau ada kasus-kasus, jadi kalau istilah penegakan hukumnya umum, pisau itu tajam ke bawah, pukul ke atas, ya itulah realitasnya. Dan bukan hanya tajam ke bawah, kasus yang tidak ada bisa diadakan demi untuk promosi. Di jahatnya penegak hukum itu bukan hanya mendapatkan uang begitu, tapi jahatnya dia menjerumuskan orang, bisa menjerumuskan orang yang tidak melakukan tindak pidana menjadi pelaku tindak pidana. Kalau dalam kasus-kasus pemilu, menurut saya psikologis polisi itu tidak sepenuhnya berani gitu. Karena yang dihadapi ini adalah massa. Ya, mengapa tindak pidana pemilu itu sebagian tidak bisa jalan? Tapi kalau dibandingkan dengan pemilu 2009 dengan data yang dikemukakan tadi, itu sudah kemajuan yang cukup, satu lompatan yang cukup besar lah itu. Karena pada tahun 2009 itu menurut saya itu masih bilangan bawah 50 kasus-kasus tindak pidana pemilu itu yang sampai ke pengadilan. Dan sebenarnya kasus 120 itu juga kasus sial saja itu juga. Karena banyak sekali kasus yang ada tindak pidana pemilu, money politik itu. Money politik itu hampir seluruh anggota legislatif itu money politik. Jadi kalau kita bandingkan budaya jabatan, budaya malu di kalangan politisi kita dibandingkan dengan di Jepang misalnya. Baru-baru ini 2 menteri di Jepang itu mengundurkan diri karena ketahuan melakukan politik uang, terpublikasi, kemudian mengajukan pengunduran diri. Jadi kita masih jauh kalau bicara budaya malu tentang apa yang harus dilakukan di dalam bekerja dan profesinya masing-masing. Kita malah budaya malu-maluin. Jadi kalau kita ingin mencoba untuk merumuskan kembali tentang penegakan hukum pemilu ini, maka persoalan pertamanya yang harus kita benahi itu memang harmonisasi regulasi. Kalau di tingkat pengadilan ada penyelesaian administratif, ada masalah tun pemilu, ada masalah sengketa hasil pemilu, hasil penghitungan suara pemilu, dan pidana pemilu, itu memang komponen-komponen undang-undang pemilu yang memang sudah harus ada. Cuma persoalannya, kalau tidak pidana pemilu menjadi kompetensi peradilan umum, sudah ada. Kita tidak memerlukan sesuatu yang baru tentang itu. Kalau berkaitan dengan sengketa tata usaha negara pemilu, memang itu menjadi kompetensinya peradilan tata usaha negara. Dan itu memang sudah, kalau dalam kaitan sinkronisasi pengadilannya, menurut saya ini sudah relatif jelas. Cuma yang menjadi persoalan sekarang mengenai pemikiran akhir-akhir ini bahwa sengketa penghitungan suara pemilu yang selama ini menjadi kompetensinya Mahkamah Konstitusi, yang pada awalnya itu mereka mencoba untuk memperluas kewenangan, ketika mulai menemukan masalah, khususnya dalam kasusnya Akil, betapa pahitnya
betapa besarnya dampak kasus itu, maka dianggap wah kalau ini bisa jadi merusak tatanan, merusak kredibilitas. Kembalikan ke Mahkamah Agung saja. Kalau Mahkamah Agung itu terkait dengan, saya di sini tidak diutus oleh Mahkamah Agung, tidak secara personal, tapi sepanjang pengetahuan saya sikapnya adalah bahwa Mahkamah Agung itu kalau negara memberikan tanggung jawab kepada lembaga itu, dia akan terima, dia akan persiapkan. Tapi kalau boleh memilih begitu, mungkin lebih baik tetap di Mahkamah Konstitusi, karena secara psikologis setelah lepas masalah itu dari Mahkamah Agung, citra Mahkamah Agung itu terkait masalah seperti itu tidak semakin membaik begitu. Apalagi kalau yang bersengketa itu di daerah di mana pengadilan itu berada dan polisi tidak memberi pengamanan yang cukup. Nah, kalau di Jakarta semua dibawa ke sini, nah mau datang ke sini biayanya besar juga, nggak mungkin bawa massa. Jadi psikologis kalau boleh memilih, sekarang Mahkamah Agung sebaiknya itu tetap di Mahkamah Konstitusi, biar lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah yang lain yang selama ini kita sedang berupaya untuk membangun kembali citranya supaya bisa dipercaya oleh masyarakat. Kecelakaannya jadi hakim itu tidak boleh mengomentari putusannya sendiri dan tidak punya mekanisme untuk membela diri di depan publik, media. Gak ada di Amerika acara seperti Indonesia Lawyers Club itu yang fakta-fakta sidang diverifikasi di forum itu. Ya kan fakta-fakta sidang. Kalau ada undang-undang contempt of court, saya kira mungkin bisa saja Ilyas dicoba. Bukan kita tidak setuju dengan kebebasan, tapi memang ada batasan-batasan yang perlu dipedomani dalam hidup kita. Apalagi kalau media sosial sekarang ini seperti ini. Kita bayangkan kalau sebagian besar anak-anak SMP, anak-anak SMA belajar tentang kebebasan itu dari media sosial, bagaimana kita bicara ke depan tentang akhlakul karimah? Nah, mungkin perlu juga regulasi yang tidak pada satu sisi tidak membatasi kebebasan, tapi pada sisi yang lain melindungi kepentingan nilai-nilai utama di dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi itu mengenai kalau tadi ditanyakan sikap MA itu siap kalau dikasih negara tugas apapun. Tapi kalau boleh memilih, ya karena sudah diambil alih, ya serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi pertama memang kita harus melakukan organisasi hukum, melihat apakah kelembagaan yang ada sekarang ini itu sudah memenuhi harapan masyarakat. Yang kedua, menurut saya, apakah sistem pemilu kita ini memang
mungkin Pak Refli bisa memberikan wawasan kepada saya dan juga kepada yang lain. Apakah sistem pemilu yang ada ini yang membuat banyaknya masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu? Bagaimana kalau sistem distrik misalnya? Apakah masalah akan sekompleks yang ada sekarang atau tidak? Kebayangan saya kalau sistemnya distrik, pertarungan dalam partai yang akan terjadi dulu munculkan sedikit calon, tidak di dalam masa penyelenggaraan pemilu. Jadi saya kira itu yang bisa saya bukakan tentang organisasi hukum. Tentu juga yang kedua bicara tentang kesiapan sumber daya manusia itu terutama untuk aparat penegak hukum. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salman. Dua hal terkait dengan proses penegakan hukum, pemberdayaan sumber daya manusia yang baik, kemudian harmonisasi hukum yang juga sudah disinggung oleh Pak Titi tadi terkait dengan kodifikasi undang-undang pemilu tentunya. Sebelum kita diskusi, teman-teman, kita minta kepada Pak Refli Harun untuk menyampaikan selain catatan penegakan hukum pemilu 2014, juga kita akan dihadapkan kepada proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang regulasinya masih diperdebatkan. Nah, apa saja, mungkin Pak Refli Harun bisa menyampaikan apa saja substansi persoalan pemilihan kepala daerah di regulasi Perpu 1 2014 itu yang mestinya harus diperbaiki, dan mungkin juga bisa disinggung nasib pembahasan di DPR seperti apa. Terima kasih. Silakan Pak Refli. Ya, terima kasih Pak Fadli, ibu-ibu dan bapak sekalian, kawan-kawan semua. Oh, ada apa ini? Kok ada abstrak ini? Ya, saya pernah membuat makalah ya atas perintah Ibu Titi dan Bapak Ferry ya, nggak tahu itu dalam rangka apa, tapi tiba-tiba saya nurut ya. Biasanya kan saya nurutnya dengan redaktor opini, tapi ini nurutnya sama Ibu Titi. Jadi saya tulis dan ternyata jadi juga. Mengenai transformasi pengawas pemilu dari pengawas ke pengadil. Ini nanti kita kaitkan juga dengan pemilu kada yang MK sudah menganggap mereka tidak berwenang lagi untuk mengadili ya. Luar biasa MK setelah sekian tahun ya, dari tahun 2008 sampai kemudian 2013, 5 tahun, tiba-tiba dia menyatakan tidak berwenang. Waduh, bahwa yang namanya sengketa hasil pemilu kada yang disidangkan di MK itu adalah inkonstitusional. Wah, luar biasa setelah 5 tahun ya, setelah mengirimkan Akil ke penjara seumur hidup. Tadi baru saja datang belum peluncuran buku calon Pemda Korpas Budiman Tanurejo, Akal Akil judulnya. Nah, kalau kita lihat masalah hukum pemilu kan ada 5 seperti yang sudah disinggung dari Bu Titi. Dari ranah pelanggaran kita tahu ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran kode etik. Dari ranah sengketa kita tahu ada sengketa pemilu dan ada sengketa tata usaha negara pemilu, bunyinya seperti itu. Kemudian ada perselisihan hasil pemilu. Dalam kesempatan ini saya hanya bicara mengenai soal sengketa saja, karena saya kira waktunya juga tidak banyak dan Ibu Titi tadi juga sudah banyak menyinggung. Dan terkhusus mengenai peran Bawaslu. Saya termasuk orang yang galau juga ya, galaunya bicara mengenai peran Bawaslu saat ini. Karena apa? Kalau kita pakai manajemen yang sederhana, input dan outputnya itu not measurable, tidak terukur ya. Sebagai contoh misalnya kita bicara pengawasan. Pengawasan itu mau seberapa inputnya? Apakah mau 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang? Apakah setiap TPS ada pengawasnya? Lalu kemudian kalau inputnya diperbanyak, bagaimana mengukur outputnya? Kan mestinya mengukur outputnya adalah bahwa tidak, karena ini prevention pengawasan, maka kemudian tidak banyak lagi pelanggaran-pelanggaran pemilu mestinya, tidak banyak lagi sengketa. Tapi ternyata sengketa tambah gila-gilaan, ya kan? Sebagai contoh misalnya kalau indikatornya MK itu pada tahun 2004
yang mengajukan sengketa hasil pemilu, perselisihan hasil pemilu bahasa resminya, itu cuma 273, cuma. Padahal di negara lain nggak ada yang begitu gitu ya. Di negara-negara demokrasi yang sudah mapan gitu. 273. Itu baru perselisihan hasil pemilu, belum yang lain-lainnya. Lalu kemudian pada tahun 2009 meningkat, alhamdulillah menjadi 655, ya kan? Pada tahun kemarin ketika ada perludem yang mengawasi dan lain sebagainya dikatakan, tambah meningkat lagi menjadi 903. Jadi banyak sekali peningkatan ini. Dan kita tahu bahwa yang namanya perselisihan hasil pemilu di MK itu, bahasa saya agak kasar, jangan keluar ya, abal-abal semua jadinya. Kenapa abal-abal? Karena hakim sudah capek, ya kan? Bagaimana kemudian yang namanya bukti-bukti yang sampai segunung itu diperiksa, nggak dibaca. Tapi pokoknya Fadli dan teman-teman tetap saja memantau. Dan dapat nasi kotak gratis. Dapat nasi kotak gratis ya. Jadi tidak ada yang diterima, bukan karena tidak terbukti kan. KPU kan senang, waduh tidak ada yang terbukti dan lain sebagainya. Oh bukan, susah membuktikannya. Lalu kemudian standar pembuktiannya harus tinggi, harus masif. Kalau cuma sekedar 1-2 kejadian, 4-5 kejadian nggak dianggap biasa. Jadi di hakim MK sekarang juga sudah biasa. Kalau bisa ada ini ada money politik luar biasa, biasa. Jadi yang namanya money politik dan lain sebagainya biasa, suap menyuap biasa, ya. Yang tidak biasa itu adalah kalau itu masih ketahuan, sudah ada fotonya pun belum tentu dibatalkan, ya. Sudah ada rekaman videonya belum tentu juga dibatalkan. Jadi memang akhirnya kalau memang begitu caranya, saya kira memang sangat tidak efektif, ya, membuang-buang tenaga, membuang-buang waktu. Nah, karena itu sebenarnya saya melihat bahwa ada satu titik yang kita bisa maksimalkan, yaitu titik penyelesaian, bukan titik agrari ya, titik penyelesaian sengketa ya. Kalau Anggra ini sudah maksimal saya kira ya, sudah maksimal saya kira. Jadi titik penyelesaian sengketa ya. Nah kita tahu bahwa penyelesaian sengketa ini diberikan kepada Bawaslu ya, diberikan kepada Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun Nomor 8 tahun 2012 ya, sampai lupa saya nomornya. Nomor 8 tahun 2012. Tetapi kemudian seperti Ibu Titi tadi ngomong, belum diberikan di undang-undang undang-undang Pilpres, dan tidak jelas bagaimana pemberiannya di undang-undang Pilkada ini. Karena di undang-undang Pilkada ini rupanya agak overlapping juga dengan pengadilan dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya kalau kita bicara 5 aspek yang penting itu semua, kan yang paling penting adalah bagaimana menegakkan integritas pemilu tentunya. Dan integritas pemilu itu sederhananya begini, kalau yang memilih A, keluarnya A juga yang diumumkan. Tetapi kalau A itu curang, ya maka kemudian dia dihukum, kira-kira begitu. Nah kalau di pemilu kita ini kan orang milih A yang keluarnya bisa B, ya kan? Nah B-nya nggak dihukum, kan begitu. Nah, jadi ini yang menurut saya yang harus kita garis bawahi. Dan salah satu peran yang menurut saya yang juga harus kita garis bawahi adalah peran law enforcement. Jadi tidak hanya peran prevention, pengawasan dan lain sebagainya, yang saya sendiri agak putus asa dengan peran pengawasan. Karena kalau inputnya kita perbanyak, katakanlah 1 juta, 2 juta, 3 juta pengawas, itu tidak jaminan juga tidak ada kecurangan pemilu. Bahkan kadang-kadang pengawas sama penyelenggaranya ya bagian dari kecurangan juga, kan kira-kira begitu. Nah karena itu menurut saya barangkali ada baiknya kita konsentrasi di penyelesaian sengketa, terutama sengketa yang terkait dengan hasil pemilu dalam konteks undang-undang pilkada, dan sengketa lain dalam konteks undang-undang pemilu legislatif atau pilpres, karena untuk hasilnya mau tidak mau konstitusi mengatakan di Mahkamah Konstitusi. Nah karena itu kemudian saya menganggap bahwa kalau kita lihat lembaga ke pengawas ini ya, saya menganggap bahwa barangkali lembaga pengawas ini barangkali mungkin ditiadakan saja ya, ditiadakan saja. Begitu ditiadakan senang ibu. Ditiadakan saja ya. Tetapi bukan berarti pengertian ditiadakan itu sama sekali hilang, enggak ya. Jadi fungsinya kalau kita lihat yang namanya pengawas pemilu kita namanya Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota, itu kan punya 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pengawasan, prevention. Fungsi kedua adalah fungsi penegakan hukum, law enforcement, ya, penanganan pelanggaran, dan fungsi ketiga penyelesaian sengketa.
Nah, saya mengusulkan fungsi pengawasan itu dibuang saja. Fungsi pengawasan berikan saja kepada masyarakat, partai politik, lalu kemudian peserta pemilu lainnya, ya kalau dia perseorangan, lalu kemudian jelas dan penulis adalah pemantau pemilu. Yang penting disediakan mekanisme pelaporannya dan lain sebagainya. Oke, itu untuk pengawasan. Sehingga kita tidak buang-buang tenaga, Pak Salman, buang-buang waktu untuk membuat jaringan pengawasan formal oleh negara, dibiayai oleh negara, yang kemudian saya kira membuang banyak resources tetapi dengan output yang tidak terukur, tidak jelas. Sehingga masyarakat saja yang melakukan pengawasan, sehingga mungkin pengawasan itu lebih masif. Kalaupun ada dana negara mungkin di-enforce pemantaunya saja ya, selain dana dari Asia Foundation. Jadi pemantau saja yang di-enforce begitu kan, sehingga kemudian yang terjadi adalah bahwa masyarakat juga memiliki peran signifikan untuk mengawasi pemilu. Lalu bagaimana kalau misalnya terjadi pelanggaran? Menurut saya mengatakan tidak perlu pelanggaran itu melibatkan Bawaslu. Saya kira buang-buang tenaga juga. Kenapa? Ya tadi terjadi kemudian akibatnya misunderstanding antara penegak hukum, antara Bawaslu, antara polisi dan jaksa. Jadi kalau ada pelanggaran pidana, sudah lapor saja kepada polisi. Gak usah melalui Bawaslu, karena Bawaslu juga kadang-kadang tidak didesain untuk itu. Dia tidak punya kemampuan juga untuk melakukan penyelidikan dan mungkin sedikit penyidikan. Serahkan saja kepada polisi, ya. Karena biasanya kalau itu sengketa terkait dengan pidana dan lain sebagainya, serahkan pada proses penegakan hukum, tetapi polisinya yang diperbaiki. Jadi ada misalnya des khusus di polisi yang menerima pengaduan-pengaduan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Demikian juga di kejaksaan juga ada des khusus yang kemudian menangani ini. Demikian juga di pengadilan. Jadi serahkan saja kepada mereka. Nah, sekarang tugas Bawaslu adalah tinggal menyelesaikan sengketa pemilu. Kita tahu bahwa apa itu sengketa pemilu? Sengketa antar peserta pemilu dan antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, kira-kira begitu. Nah, sengketa itu apa saja? Apa saja? Ya, karena itu kemudian yang dipertahankan dari kelembagaan ini, menurut saya hanya tinggal Bawaslu pusat dan Bawaslu provinsi saja. Jadi Bawaslu provinsi itu menjadi tingkat pertama penyelesaian sengketa, lalu kemudian Bawaslu pusat menjadi tingkat banding dan terakhir. Tetapi yang bisa dibanding, ya, bisa dibawa ke Bawaslu pusat hanya terkait dengan kepesertaan, ya, misalnya mencoret ke calon-calon kepala daerah atau apa. Dan yang kedua terkait dengan hasil pemilu sebelum dibawa ke MK. Kalau misalnya dalam konteks pemilu legislatif dan pilpres, tapi dalam konteks pemilu kada nanti lain rekomendasinya. Nah, karena itu menurut saya dengan demikian yang namanya Panwaslu Kabupaten Kota saya kira hapus saja. Pasti tidak senang Bawaslu mendengar ini. Kemudian Panwascam saya kira juga hapus saja. PPL juga saya kira hapus saja. Apalagi pengawas TPS yang diadakan melalui Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2014 ini. Ada pengawas masing-masing TPS. Saya kira makin runyam nantinya kita. Belum lagi kemampuan dan lain sebagainya. Seolah-olah nanti kalau memang tidak ada pengaduan sudah sah prosesnya, padahal belum tentu. Kadang-kadang yang bersangkutan tidak paham juga gitu, kira-kira gitu. Nah, kita bayangkan kan pengawas setiap TPS itu. Nah, lalu kemudian selain fungsi yang tadi penyelesaian sengketa, saya mengusulkan bahwa untuk Bawaslu pusat tetap diberikan fungsi penanganan pelanggaran serius. Ya, penanganan pelanggaran serius. Tapi penanganan pelanggaran serius ini tidak dikaitkan dengan sanksi pidana karena dia bukan lembaga peradilan pidana, tapi dikaitkan dengan bagaimana menegakkan integritas pemilu. Apa itu pelanggaran serius? Pelanggaran serius itu adalah pelanggaran yang bisa membuat calon atau kandidat itu didiskualifikasi karena sudah merusak integritas pemilu. Sebagai contoh misalnya melakukan money politics, ya kan? Lalu kemudian melakukan mobilisasi pegawai negeri sipil misalnya atau birokrasi, kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas publik dan lain sebagainya. Sehingga yang begini ini dianggap pelanggaran serius pemilu dan tidak perlu dibawa ke ranah pidana. Bawa saja ranah pelanggaran serius yang bisa kemudian diberikan hukuman oleh Bawaslu, dan hukuman yang paling maksimal adalah hukuman diskualifikasi.
Oke, masih ada. Fungsi pengawasannya juga masih ada, ya, tapi sangat terbatas, yaitu pengawasan khusus dana kampanye saja. Jadi seperti seperti Federal Electoral Commission. Jadi hanya dana kampanye saja. Kenapa? Yang namanya pengawasan dana kampanye ini sama sekali tidak diperhatikan. Padahal kalau di luar negeri ini yang paling penting untuk menegakkan integritas, karena di luar negeri sengketanya nggak banyak, ya kan? Aduan-aduan ke pengadilan ini nggak banyak. Jadi yang paling diperhatikan adalah mengenai dana kampanye. Itu saja. Jadi dana kampanye, pelanggaran serius, penyelesaian sengketa. Nah terakhir yang keempat, khusus untuk sengketa hasil pemilu kada, karena MK sudah tidak mau menyatakannya inkonstitusional, MA sepertinya juga ogah, tadi seperti dikatakan Pak Salman, dan juga kalau MA kan jelas barang itu nanti. Sayangnya nggak ada orangnya, ya. Nggak jelas ya kan? Karena di PT juga kan sebelum di MA langsung ke PT dulu, ke Pengadilan Tinggi. Kalau tidak puas bisa nanti kemudian ke Mahkamah Agung. Bisa dibayangkan mahal tambah ongkos pemilu kadanya, karena apa? Semua orang akan tunggu di tikungan, yaitu bagaimana menyelesaikan mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Tinggi. Nah karena itu menurut saya untuk penyelesaian hasil pemilu kada lebih baik diselesaikan juga kepada Bawaslu saja. Dan ini hanya Bawaslu, jadi eksklusif Bawaslu saja. Jangan Bawaslu provinsi. Kalau Bawaslu provinsi repot, ya. Nah, ini Pak Salman sudah datang. Saya ulangi lagi ya, Jadi Pak Salman, saya ulangi lagi, ya kan? Untuk yang Pak Salman ya. Jadi untuk sengketa hasil pemilu kada, saya mengusulkan MK sudah tidak mau, MA agak ogah ya, daripada cacat-cacat lagi Pak ya. Lebih baik diserahkan kepada Bawaslu. Karena dalam penyelesaian sengketa penyelesaian electoral dispute resolution, itu yang namanya pengadilan itu hanya salah satu alternatif Pak. Jadi bisa juga kemudian penyelesaian non pengadilan, dan non pengadilan itu bisa kepada parlemen. Dalam konteks Indonesia nggak banget kan, kira-kira gitu. Bisa juga instrumen internasional seperti Afghanistan, nggak juga karena negara kita tidak kolaps. Maka pilihannya adalah di electoral management body-nya. Nah karena IMB kita dipecah dua, ada Bawaslu, ada KPU, sudahlah Bawaslu saja yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada, yang sekarang namanya pilkada bukan pemilu kada. Tetapi memang terakhir saya kira memang harus ada reformasi. Nah ini bagian yang disukai Bu Kiti juga. Ada reformasi keanggotaan Bawaslu. Saya kira Bawaslu sekarang kan belum siap ya untuk kemudian menghandle kasus seperti ini. Bayangan saya Pak Salman ya kan, yang menjadi, kita bisa menamai itu sebagai kuasi peradilan pemilu, atau bisa juga kita namai itu sebagai arbitrase pemilu, bisa juga kita namai sebagai mediasi pemilu. Pokoknya nanti kita lihat bagaimana konsep. Tapi intinya adalah putusan ini final dan mengikat, jadi tidak bisa dibawa ke ranah pengadilan lagi. Nah bayangan saya memang yang menjadi arbiternya atau kuasi hakimnya, iya orang-orang yang kredibel, yang punya wibawa yang tinggi. Misalnya mantan-mantan KPU yang tidak bermasalah, misalnya kan Prof. Ramlan Subakti, ya kan? Lalu kemudian mantan-mantan hakim MK yang juga tidak bermasalah, ya kan? Kan yang bermasalah ada kan Hakim Muhtar kan, gitu. Lalu kemudian mereka-mereka yang respected di perguruan tinggi, ya, yang memang dianggap punya keilmuan, juga mantan-mantan hakim agung yang memang punya concern luar biasa soal hal-hal seperti ini, sehingga lembaga ini respected. Dia punya keahlian, tapi juga dia dihormati dan dihargai. Coba bayangkan, ini pengakuan anggota DPR, walaupun Perludem belum tentu juga setuju, ya kan? Misalnya, sampai-sampai mereka kemarin berpikir untuk menyerahkan sengketa hasil pemilu kada kepada DKPP. Coba bayangkan, iya kan? Sudah nggak jelas lagi paradigmanya kepada DKPP hanya karena ada Pak Jimli di sana misalnya, yang sebenarnya dalam banyak hal juga nyaplok lahan orang juga, ya kan? Nah ke depan saya juga termasuk yang merekomendasikan bahwa yang namanya DKPP menurut saya tidak perlu dipermanenkan, ya. Saya setuju sama Pak Lutan, ya. Tetapi orangnya nggak apa-apa dipermanenkan. Jadi orangnya memang di-assign untuk jangka waktu 5 tahun selama fit and proper. Tetapi dia bekerja
ketika ada kasus. Bahkan kalau menurut saya yang bisa ditangani oleh DKPP, menurut saya cukup KPU pusat saja sama Bawaslu misalnya. Tapi kalau Bawaslu desain kemarin, kalau desain baru kita hati-hati karena dia menjadi kuasi peradilan. Karena ketika dia menjadi kuasi peradilan dan kemudian dia dengan gampangnya dijatuhkan, itu bahaya, ya. Tetapi nanti kita lihat, lalu bagaimana dengan struktur bawahnya? Kalau struktur bawahnya serahkan saja kepada KPU sendiri. Jadi kalau misalnya dia TPS, ya kan, KPPS silakan dihukum oleh PPS, PPS silakan dihukum oleh PPK atau langsung KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota silakan dihukum oleh KPU Provinsi atau KPU Nasional sekalian. KPU Provinsi atau KPU Nasional, sehingga kesalahan oleh KPU pusat barulah yang subject to DKPP. Kalau nggak ribet urusannya, masa memberhentikan orang kampung jauh-jauh langsung ke Jakarta, kan? Akibatnya yang terjadi adalah mereka jemput bola kemana? Lama-lama akhirnya menjalankan tugas-tugas eksekutif akhirnya, ya kan? Bahkan kemudian menggunakan tangan orang lain juga dan lain sebagainya. Menurut saya konsepnya kemudian jadi terlalu besar dan kemudian akhirnya terlalu too much, terlalu menghabiskan banyak tenaga, ya, terlalu banyak. Kan? Iya, jadi terlalu banyak karena biasanya kalau nggak ada kasus dibuat-buat juga kasusnya. Ya, kan, itu masalah di pesawat ya. Di pesawat ya. Pagi dia, nggak ada pagi dia. Nah, karena itu menurut saya kita harus memulai, kalau kita ingin menyederhanakan pemilu kita harus merampingkan organisasi. Karena ternyata organisasi yang terlalu banyak, yang terlalu gemuk seperti ini tidak membuat lebih efektif, bahkan kemudian terkesan rebut jabatan, ya, dan kemudian rebutan lahan dan kemudian macam-macam yang terjadi, rivalitas dan lain sebagainya. Jadi nanti jelas, ya, adanya cuma KPU dan jajarannya ke bawah, adanya Bawaslu dan Bawaslu provinsi, DKPP tidak ada, tetapi orangnya permanen, diassign selama 5 tahun permanen, tetapi lembaganya bekerja kalau ada kasus saja. Lalu kemudian pengadilan nggak ikut-ikut. Nah, itu enak kan, pengadilan tidak ikut-ikut. Jadi kasus-kasus itu diselesaikan saja di sengketa. Karena kalau jadi kita pakai spesial ini, ya, special arrangement. Jadi pengadilan tidak ikut-ikut. Karena Pak Salman, kalau pengadilan ikut-ikut tambah minyak biasanya. Ya kan, sebagai contoh di Depok, kasus Depok. Sudah asik-asik Nur Mahmudin Ismail menjabat kepala daerah sudah tahun ke-3, tahun ke-2 kalau nggak salah. Jadi dia kemarin 2010 pemilihan lagi, 2012 2012 muncul putusan Mahkamah Agung, ya, yang mengabulkan permohonan salah satu calon agar kemudian dicabut yang namanya surat keputusan pencalonan. Saya tanya sama Hakim Agung, kok bisa begitu Pak? Hakim Agung ini tidak saya sebutkan. Ya nggak apa-apa, untuk pembelajaran masih pembelajaran kan. Jadi akibatnya kan, ya, putusan itu mengabulkan permohonan, tetapi yang mengabulkan gugatan, tapi kemudian tidak bisa dilaksanakan juga karena hasil pemilunya sudah ditetapkan MK, sudah selesai. Jadi dia mau mencabut di hulunya, hilirnya sudah selesai, hulunya kemudian dia cabut. Padahal tidak ada hilir tanpa hulu besinya, kan begitu, tapi sudah menguap begitu saja. Nah, karena itu saya kira perlu diskusi lebih serius soal-soal seperti ini, dan saya kira ada pemikiran untuk membantahnya juga tidak apa namanya, ini lontaran-lontaran pemikiran yang saya kira upaya kita bersama untuk memperbaiki bagaimana penyelesaian masalah hukum pemilu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enti. Untuk menghemat waktu, silakan teman-teman kita buka pertanyaan 4 penanya untuk kita berdiskusi. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi. 1 Bu Sandra, 2 Mas Dery, Ibu, 1 lagi, 3 dulu. Ya, Gimana ini jajaran Bawaslu pendukung atau bagaimana? Saya mau tanya Pak, apa jawabannya Pak? Ya, silakan Ibu. Ini memperkuat Bawaslu sebenarnya. Itulah, memfokuskan fungsinya Bawaslu. Jadi saya mau tanya tadi ke Bapak Profesor ini, kan juga sebenarnya ke Pak Hakim ya Pak ya. Tadi kan disebutkan begitu banyak yang harus kita lakukan, terutama untuk perekonomian yang berjalan dulunya dengan reformasi institusinya Pak ya, memperbaiki institusinya itu. Tadi juga menyebutkan salah satu pelimpahan wewenang ke polisi. Saya ingin menggabungkan
kedua hal ini gitu. Dari mana harus mulainya gitu? Menurut saya begini, itu kan perubahan yang besar. Dari mana itu mulainya? Apakah karena pembicaraan kita hari ini adalah masyarakat sipil dan penguatan demokrasi? Ya. Apakah lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung atau lembaga-lembaga negara lainnya mengharapkan datangnya itu dari mana? Kalau ada ide-ide brilian seperti itu, ide-ide seperti kalau dari negara itu mengharapkan ini dari mana ini? Bolanya digulirkan di luar ruangan ini. Karena itu kan sesuatu yang sangat masif sebenarnya yang tadi dibicarakan. Nah, mengenai polisi ya Pak Maria, oke, kalau itu usulan Anda. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi kan rendah. Ya kan? Sementara pemilu ini adalah persoalan kredibilitas dan persoalan kepercayaan juga. Jadi seperti Anda katakan tadi, kertasnya itu nggak diperiksa, tapi kalau orang percaya bahwa dia sudah mengajukan dan kalau diajukan itu diproses dan ada rasa kepentingan untuk percaya pada hasil pemilu, itu kan juga sesuatu yang penting. Kenapa misalnya salah satu temuan yang paling penting dari pemilu adalah cap bahwa oke, pemilunya free and fair. Setelah itu orang bisa move on gitu kan. Nah, kalau bagaimana menurut Anda ketika Anda mengusulkan hal yang seperti ini, selalu Anda mengatakan bahwa tadi Anda juga menyebutkan polisinya juga harus diberikan perspektif dari polisinya, tapi kan itu jangka panjang. Dan jadi bagaimana Anda melihat ini kan agak linear harusnya kan sebetulnya. Sebenarnya itu sesuatu ide yang bagus, tapi workable nggak? Tapi mungkin nggak untuk saat ini dan bagaimana dengan tingkat kepercayaan masyarakat? Ya, terima kasih Bu Lana. Mas Erik. Terima kasih Pak Andi. Ini sebenarnya Willy tadi yang ngasih catatan. Saya sebenarnya Bicara Mas Willy ya. Juru bicara. Terima kasih Willy. Yang pertama memang terkait tadi ya Pak. Sebenarnya kan kita secara sepakat ya bahwa masih banyak PR belum menyelesaikan problem penegakan. Tapi saya rasa di sini bukan karena pilihan sistem proporsional yang itu sebuah kesalahan. Distrik juga nanti mungkin punya potensi permasalahan. Problemnya kan gini, kalau pilihan sistem itu kita akan selalu kaitkan dengan kenapa kita beli proporsional itu karena memang memajemukkan masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan dengan sistem yang proporsional aja banyak kelompok-kelompok masyarakat yang kecil itu kan itu belum terwakili karena proses pendakilannya itu belum mengakomodir hal itu. Bayangkan kalau itu kemudian dibikin distrik dalam arti mayoritas satu calon satu dapil, bisa kita bayangkan nanti keterwakilan masyarakat kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu saya nggak akan terakomodir kalau kita punya sistem mayoritas. Saya rasa tantangannya bukan karena pilihan sistem, tapi tantangannya bagaimana kemudian desain penegakan hukum. Dan tadi Pak Refli bilang ini soal enforcement-nya, soal penegakannya yang mungkin dijalankan dengan aturan. Dan saya itu yang pertama. Terus yang kedua, dasar upaya penguatan penegakan hukum memang selama ini paradigmanya kan selalu mendorong masyarakat untuk tertib atau sadar untuk menerapkan undang-undang politik. Gak fair kalau itu hanya dibebankan ke masyarakat. Aparat penegak hukum jadi tidak ada karena dia punya resource, dia punya sumber daya manusianya, dia punya anggarannya. Nah, tinggal bagaimana kemudian aparat penegak hukum ini yang kemudian endorse supaya masyarakat itu terlibat. Gak fair kalau ini bebannya untuk masyarakat, tapi penegak hukumnya dulu yang kemudian dia harus berbenah diri, kemudian dia harus juga memperkuat diri. Kalau kemudian jurusan yang dilakukan untuk masyarakat, saya rasa ini perlu kita pikirkan dulu lah. Yang ketiga terkait dengan peran tadi Bawaslu disebutkan oleh Pak Refli, saya rasa memang peran pengawasan ini kan memang sudah selayaknya diberikan pada masyarakat. Kalau itu mungkin nanti difungsikan lebih kuat pada semacam badan penyelesaian sengketa, itu diskusinya juga sudah panjang. Saya rasa Pak Refli sudah memaparkan konsep yang cukup baik. Nah ini bukti kalau memang selain pada efektivitas, saya rasa gini, paradigmanya kan ini insentif sebenarnya bagi masyarakat ini yang punya kepercayaan kepada pemilu. Gak apa-apa negara biayain, itu kan insentif buat kita yang memang punya fokus pada proses demokratisasi negara baik ini. Toh kalau kita mulai juga kan
siapa lagi yang mengawasi pemilu ini supaya sudah demokratis. Saya rasa ruang-ruang diskusi tersebut harus mulai dibuka. KPU dalam hal ini juga harus mulai menggandeng masyarakat sipil untuk upaya-upaya penguatan demokratisasi. Kalau memang baru fungsi pengawasannya akan dikeluarkan atau akan dibedakan memang peran masyarakat sipil. Dulu waktu diskusi di Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, kita memang evaluasi 2 triliun lebih dana yang ada di Bawaslu sebenarnya kan bentuknya tadi bisa dibilang tidak perlu. 99 mungkin sekitar 500 miliar pemantauan pemilu sangat masif dari Aceh sampai Papua. Itu sebenarnya jadi pembelajaran masyarakat itu ternyata ini sekaligus insentif buat masyarakat sipil, ini juga sekaligus tantangan buat masyarakat sipil supaya mereka kita mau konsolidasi awal demokrasi elektoral. Itu saja. Terus yang terakhir memang tadi Mbak Titi sempat sampaikan soal kodifikasi hukum, tapi memang PR-nya gini. Berdepan dengan adanya pilkada yang ditarik ulur ini mau pemilu ada atau enggak. Dan ini yang perlu dipastikan apakah muatan dari kodifikasi hukum itu akan masuk ke pilkada atau enggak. Karena kalau pilkada lupa, nah ini yang saya khawatirkan desain besar pemilu kita yang kemudian akan ada bolong-bolongnya. Karena desain besarnya kan kita mau menciptakan keserentakan pemilu. Idealnya itu pemilu nasional dan pemilu lokal, sehingga publik atau masyarakat atau pemilu itu punya 2 kali hak kedaulatan. Ketika dia kecewa, sekarang ini misalnya pemilu nasional kecewa dengan kebijakan pemerintah nasional, kita hukum mereka ada pemilu serentak tapi tingkat lokal. Kita jangan pilih gubernur, kita jangan pilih wali kota, kita jangan pilih bupati dari partai yang sekarang menentukan. Tapi kalau kita nunggu 5 tahun lagi, dari saya dengan politik uang, dengan mobilisasi itu lupa. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Erik. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ada beberapa yang ingin saya katakan terkait dengan proses hukum. Mbak, nama dan oh ya, saya Purwanti dari Sikap Sasana Integrasi dan Administrasi Babel. Yang saya tanyakan, yang pertama terkait dengan pelaksanaan pemilu. Di dalam undang-undang pemilu kita itu mensyaratkan adanya aksesibilitas, tetapi faktanya hingga saat ini belum ada catatan laporan bahwa tidak adanya aksesibilitas itu menjadi pelanggaran. Dari tahun ke tahun soal template, soal TPS yang aksesibel itu tidak pernah menjadi persoalan. Nah, apakah ini juga terlepas dari sistem pemantauan pemilu yang ada? Kemudian apakah hukum kita juga tidak bisa merespon terkait dengan kebutuhan terkait aksesibilitas? Karena ini dirasakan bukan hanya bagi difabel ya. Suatu ketika kami melakukan pemantauan, ada seorang nenek-nenek yang saya yakin itu belum tua sekali lah, baru 60-an lah itu. Kemudian dia sepertinya nenek ini juga didahului, sehingga dia didampingi. Dan ternyata saksi-saksi juga ikut mendampingi. Dan akhirnya kata nenek itu, sudahlah mas, sampai yang pilihkan saja. Tapi dia ngomongnya dengan bahasa Jawa. Lah, ini sangat mengerikan sekali ketika ini juga terjadi di tingkat kawan-kawan difabel. Bukan hanya kenyamanan dia, tetapi juga mungkin suara mereka juga sudah dimanipulasi, begitu. Yang kemudian juga terkait dengan saya sepakat dengan kodifikasi undang-undang. Saya sangat berharap kodifikasi itu nanti juga akan mengkritisi terkait kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan, seperti lahirnya masuknya istilah jasmani dan rohani untuk menjadi peserta pemilu. Nah ini jerat yang sangat luar biasa bagi kawan-kawan difabel. Dan kami memahami bahwa istilah ini muncul ketika Gus Dur akan mencalonkan yang kedua kalinya. Nah, ini kenapa muncul istilah jasmani dan rohani ini? Kemudian standarnya apa untuk menentukan jasmani dan rohani ini? Begitu, karena beberapa kali diskusi bahkan hanya untuk mencari SIM saja sampai sekarang ini masih jadi perdebatan tentang jasmani dan rohani ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan undang-undang pilkada tidak langsung. Ini kami mohon pencerahan Pak terkait dengan Perpu. Seberapa lama Perpu ini akan berfungsi begitu? Karena ini yang membahayakan, undang-undang sudah memfatwakan bahwa pemilihan kepala daerah itu akan tidak langsung. Berdasarkan riset yang kami lakukan di beberapa daerah, ternyata bapak-bapak anggota Dewan Legislatif kita, minta maaf ini sangat jauh dari perspektif difabel.
Bahkan mereka tidak pernah berkomunikasi dengan difabel, dan itu dijawab dengan jujur gitu. Nah, dan beberapa pengamatan kami ketika kami melakukan dialog dengan calon kepala daerah gitu, bahkan beberapa kali kami juga melakukan dialog dengan timnya Jokowi, ternyata lebih memiliki perspektif begitu. Dan ternyata benar ketika mereka yang duduk itu memiliki perspektif, itu merubah kebijakan yang ada di tingkat daerah. Nah, khawatirnya kami ketika ini nanti akan dipegang gitu, bahkan juga ada kasus-kasus yang justru beberapa calon itu diambil dari daerah lain untuk mengisi kuota. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali gitu. Nah, ini seberapa kekuatan Perpu ini akan bertahan. Kemudian kira-kira peran masyarakat sipil sendiri harusnya seperti apa terkait dengan advokasi di dalam gerakan untuk membatalkan undang-undang ini, karena undang-undang ini sangat menjerat untuk kami gitu. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan dari Bu Sandra, Mas Erik, dari Bu Wati. Silakan Pak Arif dulu mungkin yang akan menanggapi. Ya. Tes. Berteriak lagi Pak Profesor. Kalau teriak nanti kalah suara sama Mbak Sandra ya. Jadi pertanyaan yang baik tadi dari Ibu Sandra, apakah ini workable ya? Justru karena saya berpikir workable, makanya kemudian saya mengusulkan ini, Mbak. Ya, kenapa begitu? Karena pertama perspektifnya ini merampingkan urusan sesungguhnya. Jadi tadi yang urusan jelimet ke sana, jelimet ke sini itu dirampingkan, ya. Seperti misalnya Bawaslu, saya kira kalau Bawaslu akan senang kalau konsepnya begini. Kenapa? Karena dia akan powerful, karena dia akan menjadi pemutus. Bukan sekarang apa yang dihasilkan Bawaslu itu bisa dicuekin orang, tetapi dia akan menjadi pemutus. Dia menjadi lembaga yang powerful dan dia akan lebih berwibawa dibandingkan KPU sekalipun, karena dia yang memutuskan sengketa dan putusannya final dan mengikat dan tidak ada lagi peran pengadilan misalnya. Karena itulah jangan salah sangka juga ya dari Bawaslu. Ini tidak ada kaitannya dengan orang-orangnya, tetapi sebuah kriteria yang umum bahwa yang namanya seorang hakim, seorang arbiter itu memang harus punya legitimasi yang tinggi. Karena tadi Mbak Sandra bilang soal trust, soal kepercayaan. Kita yakin bahwa kalau di-handle ini orang, maka kemudian ada keadilan di sana. Makanya kemudian institusi Bawaslu itu harus institusi yang betul-betul respected. Nah, bagaimana dengan polisi dan lain sebagainya? Sebenarnya begini, saya kira kita harus mencari 2 strategi begini. Yang paling penting adalah, menurut saya, kita bisa menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu itu dengan cara cepat dan adil dan benar. Tetapi selama ini kalau dia digabungkan dengan penyelesaian pidananya, maka nggak karuan-karuan akhirnya. Kenapa? Karena proses pidana itu lama. Bisa jadi kemudian putusannya setahun kemudian, 2 tahun kemudian tidak pidana, tapi sengketanya juga ya, seperti sengketa gugatan tata usaha negaranya. Walaupun memang ada sekuen waktu di sana, tetapi bukan tidak mungkin karena kadang-kadang dibawa ke ranah mana-mana. Selesai selesai pelanggaran pemilunya dibawa ke pelanggaran pidana biasa, penggelapan dokumen dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya kita harus bersihkan dulu. Nah, jadi polisi tidak apa-apa dia konsentrasi pada penegakan pidananya, silakan berapa lama pun tidak ada masalah. Berapa lama pun. Artinya tergantung kecepatan dan kekuatan mereka. Tapi untuk orang yang sudah melakukan kesalahan itu sudah ada hukumannya oleh Bawaslu, yaitu didiskualifikasi. Sebagai contoh misalnya, dia melakukan tindak pidana politik uang, menyuap, ya kan? Maka kemudian saya mengusulkan double track pidananya silakan jalan, tujuannya untuk menghukum orang tersebut, hukuman apa yang proper bagi dia, biasanya kalau nggak penjara kan denda, kedua-duanya. Tapi track Bawaslu juga jalan, ini untuk menentukan bahwa orang ini bisa didiskualifikasi atau tidak. Nah, pembuktian ini sama pembuktian itu berbeda.
Kan pembuktian pidana itu ada unsur pemaafnya, ada unsur ininya dan lain sebagainya kan begitu, atau dia tidak sengaja, misalnya kan begitu. Tapi yang untuk yang ininya sengketa pemilunya, pokoknya dia sengaja tidak sengaja kalau memang mengubah hasil pemilu ya diskualifikasi, ya kan? Oh Pak, saya nggak sengaja Pak, itu Pak, bukan saya. Katakan ada ketidaksengajaan misalnya komputernya ternyata ngaco jumlahnya, kan begitu. Lalu kemudian kan itu bukan pidana, tapi dibawa ke ranah sengketa dan ternyata betul ketika dicek kembali ternyata betul. Maka kemudian kan bisa dibatalkan ya kemenangan dia kan. Tetapi kalau ini dibawa ke proses pidana dulu dan lain sebagainya, harus ada putusan pengadilan tetap, maka saya khawatir kita tidak bisa menjaga hasil pemilu yang baik. Kemudian dari Erik tadi mengenai diskusi soal yang begini-begini, ya saya kira kita harus matangkan memang ya. Kita harus ngomong sama KPU, Bawaslu, kita juga ngomong sama pengadilan ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba Pak Prof Yusril bilang Ketua KPU ngawur. Gara-garanya Prof Yusril sendiri nggak mengikuti jalan pikirannya itu, dia cuma mendengar statement di koran kan. Ketika itu kalau tidak salah ini cerita Pak Husni bilang begini, kami siap menyidangkan sengketa hasil pemilu. Langsung dia bilang ngawur sama Yusril, karena pikiran dia sengketa hasil pemilu itu, hasil pemilu itu harus pengadilan. Karena yang begini kan Pak Yusril belum tentu paham juga kan bahwa yang namanya electoral dispute resolution itu bisa jalur non pengadilan. Karena kalau kita tanya orang pengadilan pun nggak bisa, itu harus pengadilan. Padahal di negara lain dipraktekkan jalur non pengadilan juga bisa. Jadi karena ini bahkan Pak Bagaimanan kan bilang udahlah ini sengketa politik, selesaikan saja itu di sana, tidak usah bawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya kita harus bicara, ya bicara. Karena kita bicara mengenai memotong rantai dan lain sebagainya. Bahkan masa muda ya ke depan, saya lebih setuju yang namanya rekrutmen KPU daerah itu ditunjuk saja oleh KPU pusat. Tidak usah pakai protokol yang aneh, fit and proper test macam-macam kayak kawan-kawan itu. Toh hanya golongan juga yang terjadi ya kan. Lebih baik satu rezim dia harus take responsibility terhadap rezim tersebut. Kalau enggak ini enggak, kami kan nggak bisa apa-apa, kami kan cuma memilih dari yang terpilih, yang milihnya adanya cuma 10 itu, lama-lama ada excuse terus, ya kan? Lebih baik diserahkan kepada mereka untuk kemudian mereka memilih rezimnya sendiri untuk menjadi rezim penyelenggara pemilu yang nasional tetap dan mandiri itu, sehingga tidak ada excuse kalau misalnya ada kegagalan, ya kan? Dan lebih jelas tugas dan tanggung jawabnya. Tapi yang KPU pusat harus jelas-jelas seleksinya, harus ketat, ya kan? Tidak boleh abal-abal, apalagi sekarang. Jangan-jangan ini ada versi KMP, versi KINA, ya kan? Makanya kita juga masyarakat sipil harus judicial review yang begini-begini. Jangan sampai nanti kemudian semua disapu oleh KMP atau semua disapu oleh KIA. Waduh, nggak lagi pakai perspektif golongan-golongan yang kita tahu lah, ya kan? Golongan hijau, merah, kuning dan lain sebagainya itu kan. Makanya pemilu kita nggak pernah benar. Kenapa? Karena bukan orang bukan orang yang mengerti masalah yang kemudian duduk, tapi orang yang kemudian punya afiliasi politik, basis politik. Nah, saya selalu ngomong ini, dan alhamdulillah semakin ngomong ini semakin nggak akan pernah dipilih. Soalnya nggak bisa nggak. Kemarin yang suksesnya kurang banyak, bukan saya. Pokoknya semakin nggak dipilih. Dan suksesnya cuma fraksi Palakon, susah ya kan? Ini salah satu versi. Nah, tapi kita harus usulkan pada pemerintah yang baru ini untuk membuat undang-undang yang bisa menjaga orang yang lebih rasional, ya kan? Jangan sampai proses yang bermiliar-miliar ini ya dananya, tapi kemudian akhirnya dibajak di ujungnya, itu yang ini. Nah terakhir saya mau share pada Purwanti ya. Saya gara-gara yang Gus Dur ini pernah mau dipecat oleh Husnul Malik. Jadi tahun 2004 itu saya kan jadi bukan konsul tapi istilahnya analis di sana kan, di media center KPU itu. Saya nulis di Kompas, judulnya biarlah rakyat yang menilai Gus Dur. Nah, coba misalnya di searching, biarlah rakyat yang menilai Gus Dur. Saya pada waktu itu mengatakan bahwa yang namanya mampu secara jasmani dan rohani itu tidak sama dengan sehat secara jasmani dan rohani.
Mampu dan sehat itu dua hal yang berbeda, dan konstitusi menggunakan kata mampu. Tiba-tiba, ya kan, di undang-undang mampu dan jasmani itu diukur dengan kata sehat, ya kan? Nah, walaupun ada candanya kan, ketika Pak ada calon wakil presiden yang satunya itu diketok-ketok kepalanya nggak ada apa-apa, nggak bunyi begitu, kepalanya langsung sakit. Ternyata katanya didengkul. Kalau canda teman saya itu ya. Nah, karena itu Pak Habib marahnya tidak ampun, karena mereka kemudian mengukur dari sisi kesehatan. Atau kita kan ketika mengukur dari sisi kesehatan, maka kemudian disitulah bisa ada peran subjektif Bawaslu yang KPU yang luar biasa, sehingga dinilai dia. Itu hal yang sama terjadi di kasus Belitung Timur yang pernah saya tangani. Kenapa? Ini orang tidak dinyatakan sehat, tidak disqualified untuk menjadi calon bupati, padahal dia bupati incumbent. Kan tidak masuk akal. Bupati incumbent dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Karena kalau dia tidak memenuhi lagi syarat kesehatan, dia di-impeach mestinya, diberhentikan. Karena kan syarat impeachment itu adalah tidak lagi memenuhi syarat. Dan dia dinyatakan oleh KPU-nya tidak memenuhi syarat. Coba bayangkan, ketika dibawa ke pengadilan, menang di pengadilan tata usaha negara, dibanding pengadilan tata usaha negara dan menang. Tapi di MK tidak diterima legal standing-nya. Karena pada waktu itu legal standing-nya itu nanti, kata MK nanti berikutnya, pas berikutnya baru dia diterima, bukan saya lagi, ya kan? Gagal kita. Saya kira itu ya. Jadi saya kira terima kasih. Pak Salman. Mengenai gagasan restrukturisasi organisasi pemilu ini, mengenai misalnya tadi dikatakan sesuai dengan porsinya Pak Elvi, polisi langsung saja dengan jaksa pengadilan fokus di situ. Kalau untuk urusan pidana pemilunya, kemudian ini masalah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah, kredibilitas institusi penegakan hukum yang kurang dipercaya. Apakah kondisi yang seperti ini akan bisa dilakukan? Karena ini menjadi perubahan yang besar, perubahan paradigma mengenai penegakan hukum. Tapi sepanjang yang saya tahu, masing-masing itu memang sudah punya grand design juga tentang reformasi. Kalau Mahkamah Agung itu melibatkan LSM lah. Kita itu tim pembaruan Mahkamah Agung itu anggotanya itu banyak dari UI dan beberapa LSM. Ada juga yang beri kontribusi begitu. Nah, di tingkat kepolisian saya kira juga ada, cuma mungkin tidak terbuka seperti yang bekerja sama dengan masyarakat sipil. Ini prospek ke depan menurut saya, kalau lingkungan peradilan, apalagi sekarang dengan gaji yang paling baik. Gaji hakim itu salah satu gaji yang paling baik di negeri ini. Berapa? Nanti kita bisikan dulu. Sudah ada kesadaran berani mengungkapkan impian itu. Kalau negara sudah punya perhatian seperti ini dan masih mau aneh-aneh begitu, sudah tidak proporsional gitu ya. Sudah diberi gaji yang besar, masih main perkara gitu. Dan dalam pembinaan saya lihat penekanan supaya tidak lagi melakukan praktek-praktek yang menyimpang dari kode etik itu eksplisit. Jadi jangan macam-macam lah.
Dan di dalam memutus kasus sekarang yang kira-kira berkaitan dengan penilaian publik yang sensitif, itu bisa berkali-kali sidang pleno kamar dan bukan pleno majelisnya. Jadi kehati-hatian untuk memperbaiki untuk tidak merugikan masyarakat itu semakin kecenderungannya semakin baik di dalam. Dan saya kira kalau di lingkungan Kedua Hakim Agung porsi yang baik itu semakin banyak. Jadi ada optimisme bahwa pengadilan akan semakin baik. Jadi artinya dengan proses seleksi KAI itu juga saya kira ada hasilnya ya. Pada umumnya yang belakang-belakang ini yang menjadi hakim agung itu bukanlah kepala pengadilan, tapi hakim biasa. Kadang-kadang nggak tersorot dengan prestasi apa, karena penekanannya pada integritas. Integritas itu penelusurannya bukan baik dalam 100 kasus dia baik dalam 90 kasus, bukan. Integritas itu artinya punya konsistensi di dalam kebaikan. Jadi baiknya 100%. Itu artinya punya integritas. Kalau 10, 9, 1 dia bermain, tetap tidak bisa dikatakan punya integritas. Jadi saya kira mungkin perubahan besar ini dilakukan karena setiap institusi itu pasti tidak betah juga lama-lama terjadi pembusukan begitu. Tapi saya tidak tahu yang di tempat lain. Objektif saya kalau saya katakan di kejaksaan misalnya di kepolisian, fair saya cerita apa yang ada di lakukan. Sekarang mengenai perkara, tadi ada sampai berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Untuk perkara yang sekarang kami masih ada sisa 2012 itu tahun depan tinggal perkara 2014 dan 2015. Jadi kami lagi konsiderin tadi juga maju penyelesaian perkara, tapi problemnya muncul juga mengejar produktivitas, kualitas, tingkat kecerdasannya kan berkurang. Nah, tadi dikatakan kok sampai cuma banding, tidak dikasih kasasi, sampai kasasi overload. Perkara yang dimasuk Mahkamah Agung itu sekitar 14.000. Hakimnya paling banyak karena 51 karena pergantian pensiun begitu. Jadi kadang-kadang hampir setiap hari itu pulang bawa pekerjaan. Nah, kalau dibuka upaya hukum seperti kasasi akan lebih. Kemudian mengenai kuosi di peradilan, saya kira praktek di dalam undang-undang sistem peradilan dan pidana anak itu sudah ada. Mulai dari tingkat polisi khusus untuk kasus-kasus perilaku anak itu dibuka mediasi antara pelaku dengan korban khusus untuk tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Jadi silahkan, ranah hukum pidana itu sekarang bukan hanya lagi ranah negara dan warga negara, tapi khusus untuk anak sampai sudah mulai ranah hukum adalah pelaku dan korban. Jadi kalau polisi tidak mau melakukan istilahnya diversi, bukan mediasi saja. Kalau polisi tidak mau melakukan diversi, dia bisa dipidanakan. Jaksa juga begitu. Tapi hakim nggak bisa, karena hakim sudah mengajukan judicial review untuk dipidanakan itu, dikabulkan oleh. Jadi
mediasi itu juga memang menurut saya sudah harus, bukan hanya masalah pemilu, masalah pidana yang lain pun harus dilakukan mediasi dengan kriteria pembatasan sanksi pidana. Kalau perkosaan pembunuhan tentu tidak mungkin ada mediasi, maka memang tidak ada mediasi. Tapi untuk kasus-kasus pencurian yang ringan, penipuan dengan jumlah yang terbatas, pemalsuan yang tidak banyak, mungkin itu lebih tepat dengan mediasi. Sehingga kalau sengketa hasil pemilu itu dibawa ke ranahnya Bawaslu, menurut saya probabilitas hasilnya bagus itu mungkin di atas 50%. Tinggal yang penting tadi kan memang orangnya. Kalau lembaganya apapun baiknya, rancangannya, kalau yang menghandle-nya tidak bisa dipercaya, pastilah hasilnya tidak akan bisa baik. Jadi menurut saya, kalaupun perampingan kelembagaan ini ataupun fokus pada profesionalitasnya masing-masing, itu memang lebih baik. Masalah apakah sistem distrik, sistem proporsional yang lebih tepat, kalau dilihat dari problematika masalah yang muncul, menurut saya memang proporsional itu permasalahannya sangat kompleks dibanding dengan tingkat distrik. Kalau kita lihat konteks permasalahannya, tapi kalau berkaitan dengan aspirasi keterwakilan, mungkin itu jadi masalah yang lain. Saya kira mengenai aksesibilitas difabel ini memang ini satu masalah negara kita ini, dan memang kesadaran untuk memberi pelayanan kepada difabel itu masih jauh dari apa yang diinginkan oleh pasal 34 Undang-Undang 1995 di negara yang bertanggung jawab. Saya kira yang lain tadi sudah terkait saya cuma itu saja mengenai penegak hukum yang harus memulai ini. Itu memang penegak hukum yang harus mengambil peran utama di dalam sosialisasi pendidikan tentang kesadaran masyarakat dalam berbagai bidang, itu termasuk kesadaran untuk partisipasi di dalam pemilu. Jadi bukan membebankan kepada masyarakat, tetapi memang kontrol masyarakat dan media itu menurut saya jauh lebih efektif ketimbang pengawasan itu dilembagakan. Ya. Sesuatu yang dilembagakan biasanya kadang-kadang dia sangat formal, sangat rigid, dan itu membuat kultur sendiri, dan kadang-kadang juga tidak bisa menerima pengawasan yang lain karena bicara tentang eksistensi kelembagaan. Jadi menurut saya memang lebih kembalikan saja ke masyarakat, kembalikan saja kepada media, partisipasi publik untuk pengawasan itu. Jadi mengenai harmonisasi ini menurut saya memang harus dibuat dalam kerangka secara sistemik. Jadi ketika membahas undang-undang pilpres, ya harus kalian membahas undang-undang pilkada, pemilu legislatif, beserta instrumen-instrumen kelembagaannya semuanya, supaya ada sinkronisasi, ada harmonisasi aturan-aturan hukum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Hampir semua sudah dijawab tadi oleh para pakar. Saya ingin memulai mungkin mengingatkan kembali ya Erik kepada perjalanan advokasi undang-undang pemilu kita. Dalam perjalanan advokasi undang-undang pemilu, baik undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu legislatif, dan juga terakhir undang-undang pemilihan kepala daerah, isu penegakan hukum selalu menjadi isu yang ditinggalkan dan bukan menjadi isu krusial.
hal itu tercermin bisa jadi hari ini ya, bagaimana isu penegakan hukum dari peserta juga ditinggalkan. Kita ingat ketika penyusunan undang-undang pemilu legislatif yang kemudian menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2012, isu krusial yang menjadi minat para pembuat undang-undang adalah isu sistem pemilu, alokasi kursi, daerah pemilihan, dan metode konversi suara menjadi kursi. Karena itu berkaitan dengan kepentingan mereka, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari pengaturan yang bisa memberi manfaat lebih kepada mereka. Isu penegakan hukum, bayangkan Bapak Ibu, dibahas 2 bulan sebelum undang-undang ini dibawa ke rapat pleno paripurna DPR pada tanggal 11 dan 12 April 2012. Sementara 4 isu krusial yang lain dibahas selama 2 tahun lebih. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika kita bicara tentang penegakan hukum pemilu di Indonesia. Tidak hanya untuk satu jenis pemilu, tapi keseluruhan jenis pemilu. Ke depan, paradigma ini yang harus kita ubah. Ternyata ketika meminta mereka yang mengubah itu tidak bisa dilakukan. Mau tidak mau PR advokasi kita, ini juga untuk menanggapi Yuni Sandra, ternyata tidak bisa berhenti. Advokasi kita untuk memperjuangkan isu ini terus mendapatkan tantangan. Kami diundang RDP beberapa kali dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya selalu formulasi pasal ketika kami mengusulkan, misalnya dengan Pak Refli dan Pak Topo Santoso, Bawaslu diberikan kewenangan penyelesaian sengketa. Ternyata prasyarat untuk mendapatkan kewenangan itu berupa komposisi keanggotaan tidak dipenuhi, begitu, sehingga antara desain kewenangan tidak bertemu dengan desain keanggotaan ketika kewenangan itu diberikan. Ini menjadi catatan karena pertama memang ini bukan isu prioritas bagi mereka, dan kedua ini tidak bisa diperkuat karena mengganggu kepentingan mereka. Jadi saya kira ini pekerjaan dan PR masyarakat sipil dalam konteks ketika kita bicara penguatan demokrasi ke depan, bahwa isu penegakan hukum tidak bisa lagi menjadi isu penumpang gelap gitu. Dia harus menjadi isu krusial, setara dan sebanding juga bersandingan dengan isu-isu krusial sistem pemilu, alokasi kursi, daerah pemilihan maupun metode konversi suara menjadi kursi. Nah, terkait dengan kodifikasi undang-undang pemilu, gagasan itu sudah kita mulai, Perludem, IPC, Kemitraan sudah memulai gagasan tersebut. Bagi kami, kodifikasi undang-undang pemilu tidak bisa misalnya kemudian meninggalkan pilkada. Karena kalau meninggalkan pilkada tidak ada maknanya kita menyebut kodifikasi. Mestinya di dalamnya pilkada masuk, tidak hanya pileg pilpres begitu. Kalau kemudian kita keluarkan pilkada dengan aturan yang terus terang, juga kita masih punya banyak PR untuk mengkritisi perpu yang ada dengan tetap pendekatan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini yang harus kita perjuangkan. Saya kira kami sendiri di Perludem mendukung kalau pilkada diundur sampai 2016. Dengan kemudian kita punya PR bahwa kodifikasi dipercepat 2015 atau 2016 awal. Kodifikasi undang-undang pemilu harus sudah selesai. Nah, ini oleh karena itu kawan-kawan, tidak bisa isu ini hanya dikerjakan sektoral oleh lembaga-lembaga tertentu saja. Ini menjadi isu kita bersama. Dan seperti oleh Mbak Purwanti tadi bilang, isu aksesibilitas mestinya ketika kita bicara kodifikasi ini bicara tim besar. Karena isu pemilu itu juga isu yang besar. Tidak mungkin kemudian ini dibahas 1-2 lembaga. Ketika misalnya kita bicara aksesibilitas, maka kita berharap sigap yang menjadi leading sektor di sana. Ketika kita bicara isu sistem pemilu, maka ada ITC yang menjadi leading sektor di sana. Ketika kita bicara tentang manajemen penyelenggaraan, ada KIP dan JPR. Ini yang menjadi mestinya PR bersama di mana jejaring ini bekerja dan kemudian dengan output yang kemudian terkomunikasikan dengan pembagian tugas yang jelas. Pengalaman kita ya, mungkin ini evaluasi bagi Perludem dan juga ITC, bekerja untuk advokasi undang-undang pemilu. Ruang itu tersedia, ruang itu terbuka, tapi kita tidak sanggup mengerjakan semuanya, hanya kita. Gitu. Sementara tidak banyak orang yang kemudian mau memberi atensi kepada isu ini, yang ketika isu ini menjadi kebijakan, semua orang lalu bersuara. Itu kan, ini tidak benar, itu tidak benar.
Tapi ketika pengawalan advokasi kebijakan, mestinya ini menjadi fokus kita lintas sektor dan menjadi agenda besar kita kalau kita sungguh-sungguh ingin bicara penguatan demokrasi ke depan. Jadi mari ini ajakan bersama bahwa PR kodifikasi undang-undang pemilu saya kira menjadi PR bagi kita semua, gerakan masyarakat sipil yang hadir pada konferensi masyarakat sipil ini untuk menjadi agenda prioritas kita pada tahun ini, tahun depan dari 2016. Saya kira itu komentar saya. Kita harus bergandengan tangan karena kita hadapi dulu mungkin tidak ada fragmentasi parlemen ya. Sekarang kita sudah melihat ya tadi seperti Pak Refli bilang, saya berusaha tidak mengindahkan itu, tapi itulah fakta yang terjadi ketika kita ingin bicara menghadirkan anggota dewan, itu harus berhitung di KMP atau KIH dampaknya terhadap advokasi akan seefektif apa. Itu tidak kita temui ketika kita bicara advokasi undang-undang pemilu sebelumnya. Sekarang kita berhadapan dengan isu itu. Lalu kemudian ketika bicara misalnya Perpu akan mendapatkan pembahasan di parlemen tadi Pak Refli terlewat pada bulan Januari. Sekarang sudah mulai KPU diminta oleh DPR Komisi 2, saya tidak tahu versi yang mana, untuk menyiapkan dua rencana. Bahasanya plan A, rencana A untuk pilkada langsung, plan B untuk pilkada tidak langsung. Jadi KPU diminta menyiapkan perencanaan kalau Perpu ditolak dan Perpu diterima. Saya kira ini seperti bermain-main begitu ya. Betapa karakter lembaga KPU itu tidak dikenal dan tidak dipahami oleh DPR, dan yang harus kami lawan ke Mahkamah Konstitusi. Masih untung alhamdulillah kita bisa masyarakat sipil menang di Mahkamah Konstitusi. Tapi kan itu yang mestinya tidak terjadi kalau pembuat kebijakan mau mendengarkan dan kemudian tidak lagi menggunakan pendekatan responsif temporer untuk menjawab persoalan kepemiluan kita. Pemilu tidak boleh trial and error, karena pemilu adalah sirkulasi elit, perebutan kekuasaan. Kalau kita trial and error, maka konsekuensinya chaos. Nah, sekali lagi akan selalu dikatakan apa? Masyarakat tidak siap kok dengan menjadi pengawas, tidak siap melaporkan pelanggaran. Ya bagaimana masyarakat yang mau siap? Pengawasan itu kemudian dijawab kelemahannya bukan dengan memberikan ruang lebih kepada masyarakat, tapi dengan kemudian menambah banyak pasukan negara untuk melakukan pengawasan. Contoh paling real adalah pengawas TPS. Sekarang kita di pilkada punya pengawas TPS. Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah kelemahan kita dalam melakukan pengawasan pemilu harus dijawab dengan menghadirkan lebih banyak peran negara? Apakah tidak solusinya kemudian merangkul lebih banyak kiprah dan kontribusi masyarakat sipil? Ataukah jangan gagasan itu tidak sampai kepada lembaga-lembaga yang ada saat ini, sehingga ketika misalnya dianggap pengawasan tidak berhasil, indikatornya tidak jelas, lalu jawabannya tambah lagi personel negara, selalu seperti itu. Nah, oleh kalau kondisi itu terus dikembangkan, mau kita pemilunya bagaimanapun, maka statement masyarakat tidak siap akan selalu muncul. Jadi saya kira teman-teman masyarakat sipil, institusi negara, mari kita bergandengan tangan, PR kita masih banyak. Oleh karena itu, saya ingin mengutip lagi tadi pembukaan saya di pagi hari, kita jangan lelah berdemokrasi. Demokrasi harus dipelihara dengan kesabaran yang terukur, karena kalau kita tidak sabar, tawaran untuk kembali ke fasisme dan diktatorship dan otoritarian sangat menggoda. Karena sangat menggoda, sangat mudah, sangat simpel, tidak perlu partisipasi dan bisa memutuskan secara sepihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diti, Pak Refli, Pak Salman, sudah setengah lewat. Mungkin ada 3 hal penting yang perlu disampaikan. Pertama, perlu adanya kodifikasi undang-undang pemilu yang akan menyertakan perbaikan regulasi dan sinkronisasi ke depannya. Yang kedua, perlu restrukturisasi dan transformasi Badan Penegakan Hukum Pemilu. Dan yang ketiga, perlu perbaikan dan penataan sumber daya manusia dalam proses penegakan hukum pemilu, yang itu tentu saja harus dimulai dari penegakan hukum pemilu sendiri. Tentu diskusi ini tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Kita tentu akan terus memperdalam dan melihat ke depan sektor mana yang memang harus segera diperbaiki, karena proses perbaikan terhadap regulasi di penegakan pemilu harus dilakukan.
Terima kasih banyak sudah menghadiri diskusi ini dan berpartisipasi dengan baik. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Banyak maaf bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.